Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y16 ya teman-teman ya. Jadi kendalanya HP ini kata orangnya tampil hanya mentok di logo Vivo seperti ini, restart atau mati hidup dan tampil lagi seperti itu teman-teman. Oke, seperti inilah tampilan belakang dari HP Vivo Y16 ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasi HP Vivo Y16 atau metode ini bisa kita terapkan di HP Vivo lainnya teman-teman ya, yang kendalanya hanya mentok di logo Vivo lalu restart mati hidup lagi dan tampil lagi seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, kalian nanti bisa share video ini ke teman kalian atau saudara kalian atau sosial media kalian ya teman-teman ya. Siapa tahu HP teman kalian lagi terjadi seperti ini dan tentunya ini sangat membuat dia panik ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Dan untuk kendala seperti ini mentok logo ataupun tiba-tiba mati ini sangat sering terjadi pada HP Android, dan di sini kita akan menggunakan metode yang sudah legend ya, atau sering kita gunakan di HP-HP Android yang tiba-tiba mati total ataupun mentok di logo Vivo seperti ini teman-teman ya. Oke, kalau dia kendalanya di baterai itu biasanya kalau sambil dicas dia bisa hidup ya teman-teman ya. Namun apakah di HP ini bisa hidup? Kita tunggu saja sebentar hingga HP-nya restart. Coba kita percepat sedikit videonya biar tidak kelamaan, karena untuk penyakit atau kendala yang seperti ini tuh bisa dikarenakan baterai ataupun tombol ataupun ngebug hang seperti HP ini teman-teman ya. Oke, sambil ngopi kita percepat sedikit videonya. Alhamdulillah. Oke, bisa kita lihat di sini ya sambil kita cas, namun sama saja dia tetap mentok di logo Vivo dan mati hidup seperti ini terus ya teman-teman ya. Berarti sudah dipastikan HP ini kerusakannya bukan berada di baterai ataupun fuse dari baterai teman-teman ya. Dan langsung saja sekarang kita gunakan metode tombol kombinasi teman-teman ya. Metode tombol kombinasi ini fungsinya untuk masuk ke mode recovery ya. Oke, jadi kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume bawah ya. Nanti jika tidak ada respon ataupun sama saja kita pindah tombol power dan volume atas ya teman-teman ya. Jadi pastikan sebelum melakukan metode ini pastikan tombol-tombol kita ini normal ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman ya. Kita tekan dan tahan secara bersamaan tombol power dan volume bawah ya. Oke, bisa kita lihat di sini sudah kita lakukan penekanan ya tombol power dan volume bawah hingga HP-nya restart. Jika sudah restart atau layarnya gelap, kita lepaskan tombol power namun tetap kita tahan pada volume bawahnya teman-teman. Oke, bisa kita lihat saat layar gelap langsung saja kita lepaskan tombol powernya dan tetap kita tahan pada volume bawahnya ya. Oke, kita tunggu apakah nanti HP-nya bisa masuk ke mode recovery ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu saja. Kadang juga lama ya untuk prosesnya. Kita tunggu saja masih restart ataupun sudah bisa masuk ke recovery mode ya teman-teman ya. Jadi metode ini bisa kita terapkan di HP apa saja yang kendalanya itu ngebug seperti ini ataupun tiba-tiba mati total, juga bisa kita gunakan metode ini ya teman-teman ya. Ini metode ini adalah metode yang sangat legend dan sering kita gunakan di HP merek lainnya ya. Oke, bisa dilihat di sini tetap saja tampil di mentok di logo gambar wihara ini teman-teman ya. Langsung saja sekarang kita gunakan metode tombol kombinasi ya. Kita tekan dan tahan tombol power dan volume atas, nanti apakah ada respon atau bisa masuk ke mode recovery, kita coba saja teman-teman ya. Oke, langsung saja kita gunakan metode ini ya. Dan metode ini sering kita gunakan di HP yang tiba-tiba mati total ya. Kalian bisa terapkan menggunakan metode ini teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat di sini sudah kita lakukan penekanan tombol power dan volume atas ya. Kita tunggu hingga HP-nya restart atau layarnya gelap. Selanjutnya bisa kita lepaskan tombol power, tetap kita tahan pada volume atas ya. Oke, kita tunggu apakah bisa restart atau layarnya gelap. Jika tidak ada respon atau layarnya tidak gelap atau tidak restart, itu mungkin penekanan kita tadi kurang bareng ya teman-teman ya. Atau bisa kita ulangi lagi dengan posisi yang benar-benar pas ya. Jadi pastikan penekanannya itu harus bareng dan pas ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ulangi dengan posisi yang pas ya teman-teman ya. Kita tekan lagi secara bersamaan tombol power dan volume atas hingga ada respon, dan setelah ada respon layarnya gelap, kita lepaskan tombol power dan tetap kita tahan pada volume atasnya teman-teman ya. Kita tunggu hingga HP-nya layarnya gelap atau restart.
restart. Selanjutnya bisa kita lepaskan tombol powernya teman-teman ya. Oke, apakah sudah ada respon? Nah, ini bisa kita lihat setelah layarnya gelap kita lepaskan tombol powernya dan tetap kita tahan pada tombol volume atasnya teman-teman ya, hingga HP masuk ke mode recovery. Apakah bisa masuk ke mode recovery? Nah, ini bisa kita lihat, ini mode fastboot ya, bukan recovery ding. Kita tekan dulu ke mode recovery ya, kita pilih volume bawah untuk memilih recovery mode teman-teman ya. Maksudnya ini masuk ke mode fastboot ya, jadi kita gunakan volume bawah untuk pilih recovery mode dan kita gunakan tombol powernya untuk masuk ke recovery mode teman-teman ya. Kita tunggu hingga HP masuk ke recovery mode, dan metode ini bisa kita terapkan di HP yang tiba-tiba mati total ya, karena kita sering menggunakan metode penekanan tombol kombinasi ini ya. Waktu itu sering kita gunakan di Realme Note 50, Note 60 yang tiba-tiba HP-nya mati total ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di tampilan ini kita pilih saja clear data ya teman-teman ya. Tentunya jika kita melakukan clear data ini, semua data yang ada di HP akan hilang ya teman-teman ya. Oke, kita pilih clear data, selanjutnya kita pilih clear chassis, dan sudah selesai untuk penghapusannya. Kita pilih return lagi. Sekarang kita pilih clear all data ya, kita pilih yang bawah ini ya teman-teman ya. Kalau tadi kan yang kita pilih yang atas ya, sekarang kita pilih yang bawah clear all data. Nah, ini bisa kita lihat selanjutnya ada tampilan seperti ini, ada notifikasi bahwa jika kita melakukan metode ini semua data yang ada di HP akan hilang ya. Oke, selanjutnya kita pilih oke, maka proses web data akan berjalan ya teman-teman ya. Jadi tentunya metode ini akan menghapus semua data yang ada di HP ya teman-teman ya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, di sini tidak lama untuk proses penghapusan datanya teman-teman ya. Yang lama itu nanti loadingnya, rebootnya saat sudah selesai teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini bisa kita lihat clear it ya, kita pilih return dan kita pilih kembali. Selanjutnya kita pilih restart ya teman-teman ya. Nah, ini di tampilan ini kita pilih saja restart, maka HP akan langsung restart ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini prosesnya itu biasanya lama, jadi pastikan baterai kita jangan sampai drop ya teman-teman ya. Sambil dicas nggak apa-apa, daripada nanti mati di tengah jalan saat prosesnya ini teman-teman ya. Karena di sini prosesnya lumayan lama, jadi kita percepat saja untuk proses loadingnya teman-teman. Apakah HP ini nanti bisa hidup atau bisa normal kembali, tidak masuk lagi atau tidak restart lagi, stuck di logo Vivo tadi. Kita percepat saja prosesnya, proses rebootnya ini kita percepat saja teman-teman ya, biar tidak kelamaan. Oke. Oke, setelah kita percepat akhirnya akan tampil halo seperti ini teman-teman. Ini seperti HP baru setelah di reset ya teman-teman ya, tampilannya seperti ini. Dan biasanya itu terkunci akun Google ya teman-teman. Setelah kita reset seperti ini ya, jika kita tahu kuncinya atau tahu emailnya, tinggal kita login kan saja atau kita buka kuncinya teman-teman ya. Oke, di sini kita pilih bahasa, selanjutnya kita pilih lokasi, dan ini kita centang semua dan kita pilih berikutnya teman-teman ya. Selanjutnya nanti di sini akan kita sambungkan ke jaringan WiFi atau hotspot ya teman-teman ya, untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google. Dan bisa kita lihat di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ya, ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman-teman. Ini kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi ya. Kalau kita tahu emailnya atau kunci layarnya ya tinggal kita buka saja ya. Oke, biasanya di sini prosesnya lama juga ya teman-teman ya, karena membutuhkan sinyal yang stabil. Jadi kita percepat saja untuk prosesnya di sini ya teman-teman ya. Oke. Oke, dan setelah kita percepat akhirnya akan tampil seperti ini teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini, kita pilih saja jangan salin ya. Oke, kita pilih jangan salin, kita tunggu lagi. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Masih memeriksa info. Bisa kita lihat di sini minta kunci layar ya, karena kita di sini nggak lupa untuk kunci layarnya. Jadi tinggal kita masukkan saja kunci layarnya teman-teman ya. Oke, maka selanjutnya akan masuk ke proses selanjutnya. Di sini kita bisa lihat ya, di sini bisa dilewati karena memang HP ini kita tahu kuncinya teman-teman ya. Jika kalian lupa kuncinya, kalian harus menghapus akun Google-nya atau kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Oke, di sini selanjutnya tinggal kita next saja ya. Bang, bagaimana jika kita lupa untuk akun Google-nya? Untuk metode yang tingkat patch keamanan yang terbaru ini biasanya harus di direct ya teman-teman. Setahu saya sekarang harus di direct ya, karena untuk tingkat patch keamanan yang terbaru ini sangat susah sekali ya. Oke, di sini kita bisa lewati saja ya, biar nanti orangnya sendiri yang download aplikasinya. Oke, masih proses menyiapkan ponsel, kita tunggu sebentar lagi atau bisa kita percepat sedikit ya biar tidak kelamaan.
Oke, setelah kita percepat akhirnya tampil seperti ini, tinggal kita next saja ya, kita pilih berikutnya dan kita bisa lewati saja yang tidak kita butuhkan ya teman-teman ya. Oke, tinggal kita pilih saja berikutnya ya, kita lewati yang tidak perlu diisi. Nah, ini untuk aplikasinya kita lewati saja biar nanti orangnya sendiri yang download. Di sini kita pilih saja yang tombol ini ya. Oke, kita pilih berikutnya, bisa kita lihat Phone Touch OS, selamat datang, dan kita pilih memulai saja teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat ini adalah tampilan awal dari HP Vivo Y16 yang setelah kita lakukan penekanan tombol kombinasi dengan kendala yang stuck di logo Vivo tadi atau restart tadi teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Kalian bisa share video ini ke teman kalian, saudara kalian, atau sosial media kalian ya, agar lebih banyak orang tahu untuk cara mengatasinya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini untuk tipenya ya, Vivo Y16 dengan Android 12 dan RAM-nya 4+4 ya teman-teman ya. Oke, akhirnya selesai juga untuk cara mengatasi HP Vivo Y16 yang kendalanya mentok di logo Vivo ya teman-teman ya. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga saja videonya bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman ya. Gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.